ini coba misalnya lu jadi Rossi. Gue jadi Rossi, lo. Gua Mbak Angelo. Mbak Angelina, ya kan lu udah agak mirip-mirip lah ya wajahnya. Jauh. Dari mana mirip? Rossi rambutnya gini kan? Iya, pas persis lu habis cepak dia. Iya. Satu-satunya cewek yang cepak ngehe dia doang. Gini ya? Gimana sih? Gini gitu. Rossi gini kan. Habis terawih tadi. Gini ya? Ini gua nggak mau naik nih. Udah nggak usah, lu ngapain lagi? Rossi kan gitu. Oh iya. Duduknya agak gitu. Emang ada masalah kali Rossi dengan lehernya ya? Kenapa dia Pak selalu nutupin mulu? Pakai Handy Plus ini. Zaman dulu banget. Mbak Rossi Kuntadi. Iya Rossi, suaranya berat. Suaranya berat. Karena hidupnya juga kemarin berat. Iya. Sekarang sudah bernapas lega. Iya Rossi. Sepertinya perjuangan Anda ini sebagai pernah jadi politisi, duduk di posisi terhormat, bangga. Sebentar. Itu kata followerku norak banget sih kok di Rossi bukan di Deddy Kobuzer. Iya. Emang apa beda? Saya nggak tahu. Saya 10 tahun di dalam nggak tahu perkembangan. Ya, makanya. Ini emang udah jadul. Siapa? Ini Rossi. Rossi juga ada loh YouTube-nya. Ada. Ada, emang Deddy doang. Gedean Deddy Kobuzer katanya. Apanya? Jangan nanya. Kalau bilang gedean jangan nanya apanya. Ya, Deddy saya kan, jawabnya bingung. Deddy kan memang dia suka fitness, suka apa. Jadi nggak apa-apa nih di Rossi aja. Nggak apa-apa. Yaudah Rossi mau nanya apa? Saudara Enji. Apaan? Saudari adalah Enji aja nggak usah pakai saudari kan temenan. Oh, gua kira gua Rossi. hakim. Bukan. Ini ceritanya Rossi yang kemarin. Rossi. Lagi wawancara. Lagi wawancara. Semua konten Rossi. Iya. Denny, Rossi. Ade Armando. Iya. Tehno. Masa kita enggak? Prakonto nggak mau ketinggalan. Meskipun nggak nulis naskah. Iya. Mas, Iis aja konten Rossi. Padahal jauh. Gila. Sekelas Prakonto nggak konten Rossi dan Enji. Oke. Kan kalau Rossi kan tampangnya agak flat dia kan, dingin flat. gitu loh. Kayak ginian, PS dingin. Maaf ya, ini aja saya udah puasa 3 hari nggak buka loh. Puasa udah 3 hari kan? Ini nggak buka puasa begini. Gimana buka puasa? Lumayan. Selama 10 tahun di dalam. Makin gede ya. Orang-orang harusnya makin kurus ya. Tampaknya Anda gembira. Bukan gembira, Pak. Ini kahanan, keadaan. Bapak jangan nyerang berat badan. Oh enggak, jangan Bapak dong. Kamera, oh iya sorry. Rossi. Sorry Ros. Anda pernah jadi politisi. Dulu Anda adalah aktivis lingkungan. Maaf udah ngomong belum? Nggak denger ini? Oh iya. Kan nggak biasa. Iya, dibuka dulu itunya. Ya udah, silahkan. Oke. Anda pernah jadi politisi terhormat di anggota DPR, duduk di badan anggaran, uang semua itu. Iya, betul. Kenapa badan anggaran disangkanya Banggar? Kenapa? Bukan Daran. Dan Ar, kan sama aja. Iya. Kenapa? Ayo. Kenapa badan anggaran disangkanya Banggar? Banggar. Karena banyak yang main anggar. Bukan, karena banyak pelanggaran. Nah, prakontrol. Memang begitu. Iya, Banggar, banyak Jadi pelanggaran. Anda bangga sebagai seorang pelanggar? Enggak. Kenapa? 10 tahun. Bangga dari mana? Iya. Nggak Apa bangga. yang Anda sesali sebagai seorang ibu dari anak-anak Anda? Apa yang Anda sesali perjalanan hidup Anda sampai di titik ini? Udah. Sorry, udah lama nggak ditanya. Iya, makanya. Saya nggak tahu urutannya. Tanya dulu baru jawab. Capek Rossi ini. Gue capek. Apa namanya? Pewawancara nggak boleh ngeluh capek. Enggak dong, masa yang narasumber yang jangan budak. Namanya udah lama di dalam, Iya. jarang ditanya. Ini kerah. Kerah Rossi. Saya ikut nggak bisa napas loh. Lihat kerahnya situ. Ya, ini serius. Ini wawancara ini. Banggar. Live loh. Waduh, live ya? Live. Waduh, saya kira. Ini jangan main-main. Iya. Banggar. Banggar. Saya tidak bangga di Banggar. Kenapa? Karena membuat saya terkapar 10 hektar. Biar arahnya belakangnya. 10 tahun maksudnya. Nggak bangga. Anda merasa bahwa Anda dikorbankan? Saya tidak merasa dikorbankan.
Karena Anda bukan kambing. Karena saya nggak terlentang. Saya nggak dikorban. Saya merasa itu adalah kebodohan saya. Masuk partai ini kebodohan saya. Masuk partai. Lebih bodoh mana Anda dengan yang punya partai? Sama. Rossi, jangan menjebak, Rossi. Tidak. Live. Jangan menjebak. Saya ingin tahu apa perasaan setelah Anda keluar selama 10 tahun. Apa perasaan Anda melihat kehebohan medsos? Anda main Twitter? Saya tidak. Follow Eko Kun tadi? Enak aja. Mentang-mentang followernya banyak ya. Saya di dalam saya tidak tahu apa-apa. Hah, Saya tidak tahu apa tadi medsos tidak. medsos. Saya bertanam di dalam. Apa yang Anda tanam di sana? Budi baik Pak. Menanam itu tanaman tanpa tanah. Oh, hidroponik. Bukan. Apa? Tanaman tanpa tanah bukan hidroponik, Pak. Apa namanya? Potnya aja kan belum datang waktu itu. Nunggunya lama. Nunggunya lama. Bapak Ros. Saya tidak bangga ada di Banggar. Kalau berakhir di dalam sangkar, enak ya. Iya. Saya tidak Sudah bangga. jadi penyair rupanya. 10 tahun iya. Saya dulu dibohongin. Kenapa? Siapa yang bohongi Anda? Seseorang. Serem. Banget. Kenapa? Kenapa Anda kok sekarang Anda merasa bahwa Anda adalah pelaku sendirian? Tidak, ingat. Korupsi itu tidak mungkin sendirian. Rame-rame. Bersama. Itu rame-rame. Kan rame banget kemarin waktu masuk kan? Iya. Malah fotonya juga berjejer pakai baju kuning oranye-oranye itu kan. Dan Anda merasa dijebak. Saya dijebak katanya. Mbak masuk, Mbak kan aktivis partai, iya. Iya. Masuk aja di dalam, itu ada DBC di dalam. Saya masuk. Oh, katanya penjara. Iya. Kurang ajar tadi bohong. Jangan muncrat. Ini udah kan belum sih? Jangan muncrat. Oh, belum. Dulu tuh di luar itu ada seorang tokoh misterius. Di luar. Waktu masih di luar. Ciri-ciri, sebutkan ciri-ciri. Pertama rambutnya Kenapa? panjang sampai tanah. Nggak ada serius. Ini serius. Ini live. Ini live. Serius. Iya. Ada. Panggilannya Bupur. Bupur. Oh. Rambutnya panjang sampai tanah. Kemana dia sekarang? Kayaknya umroh. Nggak tahu. Nggak balik-balik. Nggak balik. Makanya saya cari kan. Kayak Rizik. Nggak balik-balik. Mungkin itu nama lainnya kali. Bupur ini rambutnya panjang. Aha. Sampai tanah. Oke. Kakinya pendek. Jenglot ya. Namanya Bupur Ros. Ini aku nggak cerita ke orang lain loh. Itu siapa? Dalam konteks masalah Anda, Bupur itu perannya apa? Yang saya sebut sebagai seorang yang misterius. Oke. Itu adalah Bupur. Bupur. Panggilannya Bupur. Pasti dia laki-laki. Karena kalau perempuan pasti Mbak Pur. Oh, gitu. Konon dia main di sinetron Lost Man. Tapi itu nggak diakui keberadaannya. Misterius. Partai Anda tidak mengakui, seperti Maling Kundang tidak mengakui ibunya. Makanya kan satu partai jadi batu sekarang. Keras semua kan? Iya. Bupur ini adalah seseorang yang dipersonifikasikan, tahu banyak hal, tapi nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Tahu banyak hal, Ngatur sana ngatur sini, tapi nggak ada yang lihat. Nah, Bupur itu masih ada atau tidak? Inilah yang mau saya sampaikan. Makanya saya datang ke Rossi daripada ke Dedi. Dedi tidak kenal Bupur. Dedi nggak doyan yang tua-tua. Yang cakep-cakep melulu. Makanya saya datang ke sini. Dia tahu saya udah 44 tahun. Nggak, saya mau tahu. Saya nggak mau tahu. Nggak, Oh. ini beneran. Oh, iya. Saya mau tahu, kan Anda tuh 10 tahun di dalam. 10 tahun ya. Sekarang uang Anda hasil korupsi masih ada? Belas. Nggak ada. Nggak ada? Nggak. Wah, ini aja saya pinjol dulu untuk untuk ongkos ke sini. Nanti tolong transportnya lah ya. Pengertian lah. Pinjol. Nggak ada. Kalau orang-orang kan mikir masa depan. Jadi setelah korupsi mereka tabung tuh. Kalau yang laki-laki di istri tua, istri muda, istri ini. Iya. Kalau saya, Kenapa? Suami udah nggak ada. Saya mau titip kemana? Saya nggak ada. Tolonglah saya datang ke sini, Ros. Kalau bisa saya kerja. Anda menyesal? Iya, jelas menyesal. Menyesal berikutnya tak ada guna?
Itu apa itu? Salah berikutnya. Saya menyesal, tapi akan lebih menyesal lagi yang memasukkan saya ke dalam penjokur. Baru itu penjokur. Anda merasa didorong masuk? Iya waktu itu, karena nggak muat kan lihat badan sendiri. Ada yang masukkan saya, dorong, dianya kabur. Enggak, ini kan Ini bener loh, saya didorong masuk, lalu dia keluar. dia keluar. Iya, Badannya kecil. dia petugas soalnya. Masa ikut masuk? Dia petugas. Ini bener loh. Banyak masyarakat bertanya-tanya. Ya kan? Banyak masyarakat bertanya-tanya, kenapa Anda? Ini persoalan serius, Ros. Baru buka puasa, sorry. Gila, bertahannya naga. Ini persoalan serius, Ros. Banyak rakyat bertanya, tapi nggak ada yang mau jawab. Ini aja bisik-bisik. Saya kesini aja deg-degan loh. Nggak ada yang nonton. Hah? Iya, Anda kesini nggak ada yang nonton. Bukan, saya kesini tadi deg-degan. Kenapa? Lapar. Kan berangkatnya belum buka. Nggak, di acara kemarin, di acara wawancara Anda dengan Rossi, Anda menangis. Oh, iyalah. Kenapa sekarang nggak menangis? Kalau saya kemarin pas saya Rossi, saya dancing nari-nari, ya gimana? Sampai Anda menangis sampai air matanya membeku. Jadinya kaku di sini. Oh ini dari kemarin nggak turun-turun nih air mata. Bukan, karena saya haru. Haru, oh. Saya seorang single fighter. Single parent. Oh iya, single fighter mah perang ya. Iya, itu Oh iya, berantem. saya seorang single parent. Oke. Saya seorang parent yang masih single. Ah. Gimana ya seorang parent masih single? Kan kalau bilang janda nggak enak. Jangan. Itu kan dulu banget. Jangan. Saya single parent, Ros. Oke. Rosiku tadi. Sehingga saya merasa haru, anak saya nggak ketemu. Gimana rasanya nggak ketemu anak 10 tahun? Ayu Ting Ting ketemu terus sama anaknya. Nggak ada hubungannya dong, berarti nggak ada. Saya ketemu kalau mau ambil rapot doang. Itu mau rapot diantarin saya, kan gitu. Ini ada upaya-upaya, kan ada yang sudah keluar duluan senior saya. Iya. Nasarudin. Nazarudin. Ya, kemudian dia sekarang jadi juri dangdut. King Nasar. Oh, lain. Ini. Oh, saya kan nggak tahu di dalam. Nazar itu dulu ditangkap di Kolombia dia. Oh iya, makanya kalau kredit itu kalau kredit dibayar. Tidur di tidur. Di Kolombia. Oh, Harusnya dia ditangkap di Ligna. saya kira dia ditangkap di Kolombia tuh negara Kolombia. Dia ditangkap di kredit Kolombia. Lagi ngecairin kredit kursi. Ya, oh, lagi ngisi formulirnya. Itulah King Nasar tuh begitu. Enggak. Saya pengen tahu sekali lagi ini. Iya. Kan ada Maaf isu. ya, agak. Anda bilang bahwa saya nggak mungkin korupsi sendirian. Iya. Pasti ada orang-orang atau aktor intelektual di Betul. belakang itu. Betul, Ros. Ada yang menikmati selain Anda dan nggak di penjara. Ada. Itu yang saya maksud tadi. Orang banyak tahu tapi nggak berani berucap. Kenapa nggak berani? Karena dangerous, berbahaya. Oh, sangat berbahaya. Berbahaya. Sebut namanya satu huruf di depan saja. Wah, itu petir menyambar. 2 huruf? Oh, petirnya 2. Dor. Cepet ya. Dor. 2 huruf sih. Jangan 3 ya, berderet ntar. Hurufnya berapa banyak? Kayaknya 16. 3. Oh, 3. Cuma 3. Oh, cuma 3 ya? Cuma 3. Hurufnya cuma 3. Pinggir jurang banget kok. Subuh-subuh pinggir jurang kok. Ini maksudnya ya, keadilan harus ditegakkan lah, Ya, Anda Rosi sebagai pun tadi. perempuan, sebagai orang yang merasa dikorbankan, wajib menegakkan. Saya sudah lama nggak lihat yang tegak-tegak. Maksudnya hukum. Hukum harus ditegakkan dengan Hukum baik. harus tegakkan. Siapa yang bersalah Harus dihukum. harus dihukum. Yang tidak bersalah Harus dibebaskan. harus dibebaskan. Tapi Anda merasa bersalah? Saya dengan sangat jujur, saya bersalah. Anda nggak menyesalkan waktu itu Anda divonis 4 tahun, terus Anda mengajukan kasasi, Merasa puas. lalu divonis 10 tahun. Kalau waktu itu saya terima 4 tahun, saya keluar, saya udah kemana-mana, ke diskotik, ke panti pijat, makanya saya bersyukur. Ngapain dipanti dipijat? Ya nyari-nyari teman kan mungkin lagi main ke situ. Oh, Makanya dengan 10 tahun bersyukur. oh Lihat bersyukur. kan wawancara Anda saya. kembali ke titik nol Titik sekarang nol. ya. Iya. Iya, Ibarat Kalau ngisi bensin. dalam bahasa agama tobatan nasuha. Waduh. Rosi. Wah, beda harus saya ngomong. Harus Iya. kan yang pakai kerudung saya. Iya. Kok ngajarin sih? Iya, jadi gini Ros, Aha. menyesal. Rosi gini tangannya. Gimana? Gimana tadi? Dia kalau serius Gini Rosi. Rosi gimana kalau tangannya serius? Hah? Iya kan? Gini. Iya. Oh Iya, iya. gini. iya. Jadi gimana Enggi? Oh, di situ ya.
saya menyesal, Ros. Perbuatan ini tidak baik. Korupsi itu extraordinary crime. Nah, Ya itu kan? dia. Makanya siapapun yang bersalah, mudah-mudahan KPK dengar. KPK, ya. Berani mengungkap seluas-luasnya. Oh, jadi nggak cuma berhenti di Anda. Nggak cuma berhenti di yang sudah dihukum. Harus ditelusuri lagi, di Baik. tracking. Ros, bayangkan. Iya. Semua ini sudah masuk. Aha. Menteri Aha. masuk. Bendara umum partai masuk. Masuk. Ketua umum partai masuk. Masuk. Tinggi semua. Iya. Ini ada yang lebih tinggi. Owner partai. Belum tentu sih. Belum tentu. Makanya harus dibuktikan. Oh, harus dibuktikan. Sekarang kalau yang tinggi, sekelas menteri saja, itu masuk penjara. Lalu ada info, ada yang lebih tinggi, berarti apa dong? Ada peribahasa. Di atas langit ada langit. Di atas menteri, Di atasnya lagi ada Hotman Paris Hutapea. Loh, Ini Crazy Rich.